Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang aljabar. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, ada yang tahu pengertian bentuk aljabar itu apa? Ya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi bentuk aljabar itu identik dengan huruf. Terus, apa sih Bu contoh kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar? Contohnya yang pertama adalah banyaknya bahan bakar minyak yang dibutuhkan sebuah bis dalam tiap minggu. Kemudian yang kedua adalah menghitung jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada menghitung banyaknya makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari. Dapat dicari dengan menggunakan aljabar. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk aljabar. Yang pertama ada 2x, 4a, dan negatif y. Yang kedua ada 5x ditambah 3y ditambah 8x. Yang ketiga ada 2a kuadrat ditambah b. Yang keempat ada 8p dikurangi 2y. Nah, bagaimana? Apa sudah ada sedikit gambaran tentang bentuk aljabar itu bagaimana dan seperti apa? Sekarang kita lanjut untuk unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu ada 4. Yang pertama adalah suku. Apa sih itu suku? Suku di sini adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku di sini itu juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada suku 1, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Contohnya 3x, 2a, atau negatif 4xy. Selanjutnya ada suku 2, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya adalah 2x ditambah 3. Nah, di sini yang menghubungkan adalah satu operasi, yaitu operasi jumlah. Kemudian ada a kuadrat dikurangi 4. Yang menghubungkan ada satu, yaitu selisih atau pengurangan. Kemudian yang ketiga ada 3x kuadrat dikurangi 4x yang dihubungkan dengan operasi pengurangan. Kemudian yang selanjutnya ada suku 3, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x dikurangi x ditambah 1. Nah, di sini ada 2 operasi yang menghubungkan. Yang menghubungkan pertama antara 2x dengan x yaitu pengurangan, dan yang menghubungkan x dengan 1 yaitu penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua, 3x ditambah y dikurangi xy. Operasi penjumlahan yang menghubungkan 3x dan y. Yang kedua ada operasi pengurangan yang menghubungkan y dengan xy. Kemudian ada suku banyak yang merupakan suku yang lebih dari 3. Contohnya 2p dikurangi 4y ditambah 2r ditambah 2. Unsur selanjutnya adalah variabel atau peubah. Variabel di sini adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, yang dilambangkan dengan huruf kecil, bisa A, B, C, ataupun Z, dan lain sebagainya. Contohnya, ada bentuk aljabar 5p kuadrat ditambah y. Maka variabelnya adalah p kuadrat dan y. Contoh yang kedua, ada bentuk aljabar x ditambah 2y dikurangi z.
maka variabelnya adalah X, Y, dan Z. Unsur selanjutnya adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Contohnya, ada bentuk aljabar M kuadrat ditambah 2N. Maka koefisiennya di sini adalah 1 dan 2. 1 adalah koefisien dari M kuadrat dan 2 adalah koefisien dari N. Contoh yang kedua adalah bentuk aljabarnya X ditambah 2Y dikurangi Z. Maka koefisiennya adalah 1, 2, dan negatif 1. Di mana 1 itu adalah koefisien dari X, 2 adalah koefisien dari Y, dan negatif 1 adalah koefisien dari Z. Unsur yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah suku yang nilainya tetap. Jadi konstanta di sini itu tidak memuat variabel biasanya. Contohnya, bentuk aljabar M kuadrat ditambah 2N, maka konstantanya adalah 0 karena tidak ada suku yang nilainya tetap atau yang tidak memuat variabel. Contoh yang kedua, ada bentuk aljabar X ditambah 2Y dikurangi 3, maka konstantanya adalah negatif 3. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai bentuk aljabar itu bagaimana dan apa saja unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh supaya kalian bisa lebih paham. Di sini Ibu punya soal, tentukan suku variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. 2x kuadrat ditambah 9y dikurangi 3. Penyelesaiannya, untuk sukunya adalah 2x kuadrat, 9y, dan negatif 3. Untuk variabelnya adalah x kuadrat dan y. Kemudian untuk koefisien dari x kuadrat yaitu 2. Kemudian untuk koefisien dari y sama dengan 9. Dan yang terakhir adalah konstanta atau nilai yang tetap yaitu negatif 3. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang suku. Nah, di sini ada yang namanya suku sejenis. Apa sih itu suku sejenis? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, X ditambah 2Y dikurangi 5XY dikurangi 4Y ditambah 8X. Nah, maka suku yang sejenis adalah yang pertama, X dan 8X. Kenapa termasuk dalam suku sejenis? Karena X dan 8X itu memiliki variabel yaitu X dan pangkat yaitu 1 dari masing-masing variabel yang sama. Kemudian yang kedua adalah 2Y dan negatif 4Y. Untuk contoh yang kedua, 5P kuadrat ditambah 3P kuadrat I dikurangi P ditambah 2P kuadrat I. Maka suku sejenisnya adalah 3P kuadrat I dan 2P kuadrat I. Selanjutnya ada faktor. Faktor di sini adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya, ada bentuk aljabar 5xy, maka faktornya adalah 1, 5, A, B, dan 5AB. Kemudian contoh yang kedua, ada bentuk aljabar 5P kuadrat ditambah PI, maka faktornya adalah 1, 5P kuadrat ditambah PI, dan P. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu mau tanya dulu. Kita tadi sudah belajar tentang apa aja sih? Ya, tentang pengertian bentuk aljabar. Kemudian ada contoh bentuk aljabar. Kemudian ada unsur-unsur aljabar. Tadi ada berapa? Ada 4. Apa aja? Yang pertama, ada suku. Yang kedua ada variabel. Yang ketiga ada koefisien. Dan yang keempat ada konstanta.
Kemudian ada yang namanya suku sejenis. Apa tadi suku sejenis? Ya, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Kemudian tadi juga ada faktor. Apa itu faktor? Ya, bilangan yang membagi habis bilangan lain. Baik, mungkin itu materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan dipelajari untuk materi berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.